Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Amama Bibit Pekanbaru. Kali ini saya akan membahas tentang ikan baung. Hari ini kita mereview ikan baung yang sekitar 35 ya, sekitar 35 ukurannya. Kali ini kita nampak di kolam ada beberapa ekor yang mati dan ekornya terluka. Kita zoom dulu. Oke. Ikan baung jika terluka di bagian ekor ini biasanya diakibatkan oleh temannya atau kawannya. Kemungkinan besar dikejar dan diserang. Kenapa demikian? Karena kebetulan kolam ini saya tinggal kurang lebih 4 hari ketika mau puasa kemarin ke tempat orang tua. Jadi memang nggak ada yang kita kasih makan. Padahal di dalam kolam ini kurang lebih hampir 200 lebih insya Allah. Dan ukuran dah lahap-lahapnya makan pelet. Cuma karena saya pergi jadi saya tidak saya kasih makan. Alhasil kemarin kita pulang ternyata banyak yang luka bagian ekornya ini. Jadi sebenarnya kalau ikan baung kalau untuk ukuran 35 sebenarnya udah nilai kanibalnya udah rendah apabila pakannya tercukupi. Ya kan? Karena wajar juga sih karena sekitar 4 hari nggak dikasih makan dan mungkin hanya mengandalkan makan-makan yang sisa di kolam, bahkan mungkin sedangkan dia kan udah aktif makan pelet gitu. Maka dari itu untuk menunggangi agar tidak kanibal, usahakan buat teman-teman yang ingin budidaya ikan baung baik di kolam terpal, kolam semen, keramba ataupun kolam tanah, sebaiknya perhatikan pemberian pakannya. Terlebih ketika malam hari, karena ikan baung ini aktif di malam hari seperti ikan lele. Jadi untuk porsi makannya kita bisa melebihkan ukurannya dibanding pemberian pakan di pagi hari ataupun siang hari bahkan sore. Ya. Ini. Jadi buat teman-teman yang ingin budidaya ikan baung bisa di kolam terpal ya. Ini kita pelihara di kolam terpal. Ini ukuran lebih 1x2 dan isinya sih lumayan, masih karena ukuran 35 kurang lebih sekelingking ya. Sekarang ini kurang lebih hampir 200 ekor lebih lah insyaallah. Ya, nggak perlu pakai aerator juga ataupun pompa. Namun jika ingin pertumbuhannya lebih cepat, maka teman-teman bisa menambahkan pompa untuk sirkulasi air ataupun gerakan air kan. Karena ikan baung ini semakin banyak gerak, otomatis semakin dia lapar, maka dia akan cepat makan dan untuk memacu pertumbuhannya. Untuk pencahayaan kolam ini mungkin sekitar 30% atau 40% dapat sinar matahari di pagi hari, karena ketika udah siang udah tertutup oleh atap rumah. Kebetulan ini saya bikin di bawah aliran atap rumah. Nah, seperti halnya ini kolam indukan gurame sama persis. Apakah tidak pengaruh terhadap ikan air hujan gitu? Mungkin ada pertanyaan seperti itu kan. Sebenarnya kalau kondisi airnya udah ready, udah siap atau udah jadi, karena mungkin justru kalau air hujan tuh malah menurut saya ya ini untuk untuk membuang kotoran ataupun sisa pakan, karena ketika air hujan deras maka dia akan ngalir dan tidak saya bikin pembuangan, tapi dia akan
meluap. Nah, ini kan paling nggak di sudutnya. Dan kita bisa perhatikan misalnya di sekitarnya. Nah, ini udah nampak kehijau-hijauan, berarti dari air yang terbuang dari kolam tersebut. Dan kalau untuk mengurangi apa ya, angka kematian, biasanya untuk ditambahin kita tabur dengan garam grosok atau garam kasar. Kalau nggak ada garam ikan, kita bisa pakai garam dapur yang biasa, yang kasar. Kita taburkan secukupnya. Dan alangkah baiknya juga kalau memang kita punya alat lengkap, aerator ataupun pompa, bisa dinyalakan untuk menyamakan suhu di atas dengan di bawah, gitu ya. Ini lihat, biasanya kalau udah kena gigitan ekor, dia lama-kelamaan akan mati gitu, karena pun lumayan parah, hampir setengah badan gitu. Dan sebenarnya kalau untuk kanibalnya untuk saat ini sebenarnya udah berkurang sebenarnya dibanding ketika pada fase ukuran 12 atau 23, itu lebih kanibalnya lebih tinggi. Maka untuk rekan-rekan yang pemula nih, kalau ingin nyoba mungkin bisa dicoba dengan ukuran agak besar karena lebih aman. Tetapi kalau kita mencoba ukuran yang 12 atau 23 sebenarnya bisa aja. Yang penting pemberian pakannya harus rutin, jangan terlalu lama jaraknya. Karena apa? Karena ada saat walaupun sedikit demi sedikit ngasih makannya, karena di situ angka kanibal lebih tinggi ya. Jadi bisa pelihara dari ukuran 23, 34 ataupun 35. Kalau untuk di keramba bagusnya ukuran 34 atau 35 karena tidak lewat di jaring ya. Kalau ukuran 23 itu biasanya masih lewat, masih rentan, dan untuk adaptasi air terlebih di danau ataupun sungai yang arusnya deras, nah, itu rentan resiko mati. Tapi kalau udah ukuran 34 atau 35, insya Allah udah lebih tahan dan kuat, dan dia pun tidak tidak berobol kalau istilahnya dari jaringnya, tidak lepas dari jaringan. Karena biasanya jaring itu ukurannya kan tergantung. Kalau ukuran untuk pembesaran biasanya dia agak punya lubang-lubang agak besar. Karena apa? Untuk pembuangan kotorannya lebih lancar gitu. Kalau untuk panen tersendiri biasanya tergantung dari ini ya, dari perawatan dan pemberian pakan dan jenis kolamnya. Semakin dia kolam deras, semakin gede keramba ataupun yang sungai ngalir, insya Allah dia lebih cepat. Bisa mungkin 6 bulan atau 7 bulan bisa panen. Namun apabila di kolam tenang, di kolam terpal, terlebih agak tempat padat, itu biasanya bisa mundur gitu. Mungkin itu yang sahabat saya sampaikan di video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin budidaya ikan baung, bisa kontak ke nomor kita, nomor WA dan telepon 0813 85 555 368, 0813 85 555 368. Dan ini adalah baung yang budidaya, sudah dilatih makan pelet, jadi bukan tangkapan alam ya. Jadi memang dari teman-teman bagian pembudidaya, dia memang menggunakan indukan yang udah dirawat. Kebetulan biasanya kalau untuk pemijahan baung ya, maka ikan indukan jantannya biasanya harus dimatiin dulu, jadi diambil spermanya agar lebih maksimal untuk pembuahan. Dan bisa jadi untuk pembuahannya itu diaduk
jadi bisa merata ya. Dan kadang jadi indukan jantannya bisa kita buat makan gitu. Jadi maka ketersediaan induk harus maksimal agar masih tetap bisa produksi larva baung. Ya. Dan alamat kita di sini itu di Pekanbaru, tepatnya di Panam atau dekat Stadion Unri. Bisa dicari di map, yaitu Amama Bibit Ikan Pekanbaru. Boleh kita sharing-sharing, berbagi pengalaman, ataupun yang bagi ingin mencoba budidaya baung, apabila kesulitan dalam pengadaan bibitnya, insya Allah kami bisa menyediakannya. Dan untuk potensinya insya Allah bagus, karena di Riau terlebih di Riau ini Pekanbaru kan, mayoritas memang ikan baung untuk salah satu ikan favorit ya, karena kan memang dia untuk selama ini tangkapan alam gitu. Jadi tangkapan alam, tapi sekarang udah mulai dibudidayakan dan nilainya pun lumayan tinggi untuk harga jual konsumsi. Kalau dibandingkan lele, patin, dan nila, insya Allah baung masih di atasnya ya. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk memajukan perikanan Indonesia. Salam sukses untuk petani perikanan Indonesia. Semoga makin jaya dan bisa menjadi pendongkrak perekonomian rakyat di bidang perikanan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.